Ya kan, setuju ada di dalamnya itu zat-zat lain kan? Iya, tapi masalahnya sebagai dokter Tidak ada forensik. tapi, ada zat lain. Begini Pak, seorang dokter forensik bilang dia keracunan cyanida kalau ada di hati dan organ dalam Pak, bukan di lambung Pak. Hola netizen yang tercinta, kembali lagi di kasus Jessica ya teman-teman. Kita harus kawal terus setiap perkembangannya ya, jangan sampai tenggelam, oke? Untuk video kali ini masih di seputaran persidangan Jessica pada tahun 2016 lalu. Baru-baru ini beredar salah satu potongan video Dr. Jaya selaku ahli cyanida yang sedang dicecar habis pertanyaan oleh hakim pada saat sidang. Dalam salah satu pertanyaannya, hakim ini menanyakan terkait cyanida di tubuh Mirna Salihin, dan di akhir videonya Dr. Jaya mengskak hakim tersebut. Oke, kita lihat dulu ya cuplikan video perdebatan antara hakim dan Dr. Jaya. Bahwa di dalam lambung walaupun sedikit begitu itu ada racun cyanidanya 0, sekian. Ya kan? Iya. Ya kan, setuju ada di dalamnya itu zat-zat lain kan? Iya, tapi masalahnya sebagai dokter Tidak ada forensik. tapi, ada zat lain. Begini Pak, seorang dokter forensik bilang dia keracunan cyanida kalau ada di hati dan organ dalam Pak, bukan di lambung Pak. Kita sudah mengatakan tadi, bisakah dideteksi? Ya, orang sudah lama meninggal, di darah ada cyanida, atau di otak, atau di jantung, atau di urin dan hati, bisa dideteksi lewat sesuatu alat. Bisa Pak. Alat apa itu? Itu tanya ke ahli kimia Pak, bukan saya Pak. Saya bukan Tapi ahli. bisa ya? Iya, nanti ada ahli kimia Tapi forensik. kalau Pak. orang sudah lebih dahulu meninggal, ya itu tidak akan bisa dideteksi. Makanya ada hasilnya negatif kan? Pak, jangan dipaksa Pak. Kalau negatif ya negatif Pak. Tidak dipaksa. Jawaban saudara tinggal saya tidak bisa menjawab. Justru Pak ya, begini Pak, justru penghormatan saya yang sangat luar biasa pada rekan-rekan puslapor. Mereka jujur, negatif dibilang negatif Pak. Ya kita mesti hargai itu, tapi kalau sebagai dokter forensik kalau bilang itu negatif di hati negatif ya negatif Pak. Justru karena saya mempercayai mereka, maka saya bilang kalau itu negatif berarti bukan cyanida. Yang lain apa? Saya tidak tahu Pak. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Diracuni pakai cyanida, tapi badannya nggak ada cyanida. Macam mana itu? Kalau kemana lah ya ya? Di Cafe Oliver orang minum kopi pakai sedotan kayak gini. Kalau di kafe ku nggak, pembodohan minum kopi pakai sedotan ya. Jadi kayak gini si tukang racun ditaruhnya racun di sini aja, di sini. Di sini. Jadi diminum si Mirna lah racun tadi ya kan? Kopi. Jadi, aduh kok diajari bodoh kita sama orang ini semuanya ya. Sama si Akong, profesor, jaksa penuntut umum. Kopi dikasih sama si Mirna, ditaruh sedotan. Jadi karena saking banyaknya cyanida di sedotan ini, saking banyaknya di sedotan ini cyanida, dia nggak turun ke kopi. Disedot si Mirna gini, kejang-kejang dia. Langsung mati. Pak Profesor, jadi kuajari kau kayak gini. Hukum gravitasi. Kalau sesuatu yang berat pasti turun, jatuh. Kok bisa racun nggak jatuh ke kopi nih ini ya. Aduh. Lagian gini, Profesor, jaksa penuntut umum, Krisnamurti, Ferdi Sambo, semuanya lah. Kok mau kalian diajari si Akong? Semua netizen udah dibuat bodoh dengan kalian ini. Para profesor, jaksa penuntut umum, dan kalian lah satu sinkron sama si Akong itu yang suka ngasih tutup mulut. Di gini awal-awalnya. Nggak mati lah anaknya ya kan, datanglah Krisnamurti, gitu kan. Jadi sebenarnya gini ku kasih tahu nih, ini akal-akalanku ini. Tak betul tangga kalian komen. Kayaknya si Krisnamurti ini udah tahu si Mirna ini mati gara-gara siapa? Si A. Jadi bilangnya, ayo kau udah mati anakmu kena racun. Jadi mereka pergilah ke semak belukar. Udah aja, nggak usah kau bilang nanti aku yang racuni. Kau tuduh aja situ. Kan ada kawannya dekat. Kan kayak gitu kan? Kedua, kalian mau tahu nggak? Yang ngerti soal cyanida itu cuma si Akong. Pak penyidik, Pak polisi, carilah di mana dia beli cyanida. Di online. Katanya kalau beli cyanida nggak boleh kalau nggak pakai resep dari kepolisian atau kedokteran. Harus orang hebat yang beli cyanida ini. Seperti itulah yang banyak kawan-kawan
kawannya jenderal, yang banyak kawannya pejabat-pejabat. Kalau yang kayak si Jessica kayak aku nggak bisa beli cyanida. Berarti aku nggak bisa ngeracuni orang. Yang bisa ngeracuni orang itu kayaknya udah taraf internasional. Katanya gini pula, udah mati si Mirna. Kan nggak diotopsi, diambil sampelnya. Dengar ya baik-baik ya. Jadi sampelnya ini di teleponnya, saudaranya banyak kali ke dokter, katanya di Jerman, di Singapura, dokter-dokter terkenal. Jadi di bawahnya sampel ini katanya ada 60 mg racun di sedotan. Perkataan terakhir yang masuk ke dalam otak alam bawah sadarku ini, Pak Profesor si Akong itu bilang kayak gini alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadarku ini berkata, yang mengerti soal racun cyanida ini si Akong. Masa dia tahu kalau cyanida itu di sedotan aja? Berarti massa berat jenis dari cyanida itu nggak bisa turun ke kopi ini. Gue minum dulu kopinya, weh. Datanglah, ya kan? Dia yang ngerti soal cyanida. Udah tuh ingat satu lagi, dia yang ada botolnya. Dari botol itu dituangnya ke sedotan. Disuruhnya lah pegawai. Masa bisa kopi pakai sedotan? Gak masuk di akal aku, weh. Iya kan, udahlah kalian komentar lah. Iya kan? Semua ditutup mulutkan. Firasatku nih udah inilah. Dalam tempo dekat ini kalau nggak dibereskan kasus Jessica, huru hara terjadi. Iya kan? Ayo kita kumpul rame-rame yuk ke kantor pengadilan, tak kemana aja lah. Biar kita obrak-abrik ini dibodoh-bodohi semuanya netizen masyarakat. Aku pintar kali. Nggak bisa kalian bodoh-bodohi. Iya kan, weh? Siapa aja si Gibran aja. Belum terjadi dia diangkat MK. Sebulan yang lalu aku udah tahu. Kalian tengoklah videoku. Konstitusi bisa dirubah. Padahal belum terpilih si Gibran jadi wakil presiden. Aku udah ngerti. Karena ada indra keenamku. Kalian cek videoku. Konstitusi bisa dirubah. Semua bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah perjanjian kita sama Tuhan. Perjanjian kalian perkawinan kan di gereja. Karena dari kemarin selalu ada yang bertanya soal sidik jari, dan itu sudah dijelaskan oleh tim lawyernya tadi. Oke, walaupun sedikit ya, tapi ada korelasi dengan Vitikus sebelumnya. Pada dasarnya, pada saat gelas dan isinya nyampe di meja, itu belum ada bahan tersebut, kawan. Bahkan pada saat M meminumnya pun itu belum ada bahan tersebut. Bahkan pada saat M kolaps pun belum ada bahan tersebut. Bahan tersebut baru masuk pada saat gelas dan isinya dalam kuasa orang lain. Nah, dari hal tersebut, karena diketahui tidak ada sidik jari dari J di gelas tersebut, makanya saat itulah bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas tersebut melalui sedotan. Nah, sayangnya sedotan tersebut ada sidik jari dari yang memasukkan, makanya itu terpisah dari gelas dan isinya. Makanya sedotan tersebut tidak disita sebagai barang bukti karena beresiko mengaburkan apa yang sudah direncanakan. Nah, maka dari itu, makanya pada saat persidangan tidak ada satupun orang yang menyinggung perihal sidik jari yang bersangkutan, karena memang tidak pernah ada sidik jari J di gelas tersebut. Bahkan kalau kawan-kawan telisik lebih jauh, kalau aku tidak salah ya, yang disita sebagai barang bukti di awal adalah 2 gelas dan 1 botol. Tapi pada saat di persidangan yang ditampilkan adalah 2 botol dan 1 gelas. Kejanggalan selanjutnya yang harus kawan-kawan pahami. Oke, lalu pertanyaan lanjutan yang selalu berhubungan dengan M adalah bagaimana M-nya kolaps kalau tidak karena bahan tersebut. Begini kawan, M itu sedari pagi belum makan apapun selain apel. Memang dia tidak memakan bijinya, walaupun di bijinya itu mengandung 0,2 mg bahan tersebut. Tapi bukan karena itu M kolaps, kawan. M kolaps itu kan dari pagi belum makan apapun selain apel. Lalu pada saat sore dia lalu ada pertanyaan yang selalu berulang dan kebetulan berhubungan dengan hal tersebut adalah, lalu M kolaps karena apa? Karena sedari pagi M itu belum makan sama sekali selain buah apel. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan kalau orang ada penyakit akut di lambung dan belum makan sama sekali, lalu dia meminum kopi Vietnam yang cukup strong, apalagi sudah didiamkan beberapa waktu, kurang lebih 1 jam, itu warnanya akan menguning dan jauh lebih strong dan jauh lebih pekat rasanya, kawan. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan kalau orang memiliki asam lambung, mah yang akut ataupun GERD. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan akan sulit bernapas dan akan mual dan muntah. Dan efek lainnya setelah itu
dibawa ke klinik, dan di klinik pun dokter jaganya menyatakan tidak ada indikasi keracunan dan kondisi masih stabil. Bahkan pada saat nyampe ke rumah sakit pun tidak ada indikasi keracunan, itu dokter yang menyatakan. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan ambulan pada saat dari klinik menuju rumah sakit? Karena ambulan kan menyediakan alat bantu oksigen dan semacamnya. Jadi kesalahan fatalnya itu pada saat menuju perjalanan ke rumah sakit, makanya tidak tertolong. Intinya kematian dari M ada berdasarkan riwayat penyakit tersebut. Nah, kesalahan yang lebih fatal, kenapa tidak diotopsi? Kalau tidak ada otopsi, otomatis tidak diketahui sebab kematiannya. Disitulah fatalnya dari kasus ini, yang akhirnya menjadi peluang untuk orang mencari kejanggalan yang ada. Oke kawan, kurang lebih seperti itu penjelasan. Terima kasih.